Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, tak satu makhluk pun yang dapat merintangi kehendak Allah. Apapun yang ditetapkannya untuk terjadi, pasti terjadi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa mutlak terhadap segala sesuatu. Bila Allah menghendaki seseorang untuk sakit, maka hal itu pun tak mungkin ditolak. Siapapun yang tertimpa penyakit harus menerimanya dengan penuh kesabaran dan berusaha mengambil hikmah di baliknya. Sedangkan yang sehat, sahabat-sahabat, teman-teman, dan saudara-saudaranya dianjurkan untuk menjenguknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah akan memanggil di hari kiamat, "Hai anak Adam, aku sakit, tetapi kamu tidak menjengukku." Dia, anak Adam itu maksudnya, berkata, "Wahai Tuhanku, kenapa aku harus menjengukmu, padahal Engkau Tuhan semesta alam?" Firman-Nya, "Tidak tahukah kamu bahwa hambaku si fulan sakit, tetapi kamu tidak menjenguknya? Padahal seandainya engkau menjenguknya, maka engkau akan menjumpai aku di sana." Hadis riwayat Muslim ini masih ada kalimat lanjutannya, namun di sini saya kutip hanya pada bagian yang menjelaskan soal menjenguk orang sakit saja. Saudaraku sekalian, menjenguk orang sakit akan mendapatkan balasan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya wa in 'adahu 'asiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha wa kana lahu kharifun fil jannah." Tidak ada seorang muslim yang menjenguk muslim lainnya yang sakit di pagi hari, melainkan akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga sore hari. Dan jika ia menjenguknya di sore hari, maka akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga pagi hari. Dan ia akan memperoleh buah-buahan yang dipetik dari surga. Allahu Akbar, luar biasa. 70.000 malaikat sepanjang hari mendoakan kita yang menjenguk teman atau saudara yang sakit. Kapan para malaikat itu mendoakannya? Berbagai keterangan menyebutkan sejak kita berangkat menuju tempat si sakit. Kalau kita berangkat pagi, mereka mendoakan hingga sore. Kalau kita berangkat sore, mereka mendoakan hingga pagi. Jadi sehari penuh para malaikat berdoa bagi orang yang menjenguk orang sakit. Maka ringankanlah langkah untuk itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, tujuan menjenguk orang yang sakit adalah untuk meringankan beban deritanya, menenangkannya, menyemangati, dan menasihatinya tentang kesabaran. Maka sebaiknya dilakukan dalam waktu yang singkat saja, karena bila berlama-lama bisa saja malah akan menyiksa orang yang sakit itu. Dia sedang sangat digelisahkan oleh penyakit yang dideritanya. Tetapi jika teman atau saudara kita yang sakit itu justru menginginkan untuk tetap ditemani, maka penuhilah keinginannya itu. Saudaraku sekalian, saat menjenguk orang sakit, usahakanlah duduk di dekatnya, terutama di bagian kepalanya. Mengapa? Agar kita dapat meruqyahnya. Dari Aisyah radhiyallahu an, dia berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ada anggota keluarganya yang menderita sakit, beliau meniupnya dengan membaca Al-Mu'awwidhat. Maksud dari meniup dengan membaca Al-Mu'awwidhat dalam hadis ini adalah meruqyah. Al-Mu'awwidhat adalah surat Al-Falaq dan An-Nas dilengkapi dengan Al-Ikhlas. Duduk berdekatan dengan si sakit juga dimaksudkan agar dapat dengan mudah mengusap bagian tubuhnya sambil mendoakannya. Doa ketika menjenguk orang sakit antara lain adalah
As'alullahal azim Rabbal arsyil azim an yusfika illa afahullaha min dalikal marad. Aku mohon Allah yang agung, Tuhan penguasa ars agung, memberi kesembuhan kepadamu. Bacakan ini berulang hingga 7 kali. Atau dengan doa lainnya, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Wahai Tuhan sekalian manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah dia. Hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Dan bila kita sangat berhasrat untuk mengobati orang sakit yang kita jenguk itu, maka kita bisa menggunakan doa yang dipanjatkan oleh Jibril ketika memohonkan kesembuhan bagi Nabi Muhammad SAW yang kala itu sedang sakit. Bunyinya adalah Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dika min syarri kulli nafsin aw ainin aw hasidin. Allahu yasfika bismillahi arqiq. Dengan asma Allah aku obati kamu dari segala penyakit yang mengganggumu dan dari setiap jiwa atau manusia yang dengki. Allah lah yang menyembuhkanmu dari penyakit yang tengah diderita. Dengan asma Allah lah aku mengobatimu. Itulah antara lain doa yang pantas kita ucapkan bagi orang yang sakit saat kita menjenguknya. Jangan lupa menasihatinya juga tentang kesabaran. Dan satu lagi, jangan berbicara mengenai hal-hal buruk, karena di sekitar orang yang sakit itu sedang ada banyak malaikat. Jika malaikat mengaminkan hal buruk yang kita ucapkan, maka itu sangat berbahaya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, bila teman atau saudara kita yang sakit itu tampak mampu tenaga dan pikirannya, maka ingatkanlah dia untuk memegangi atau mengusap sendiri bagian tubuhnya yang dirasa sakit sambil memanjatkan doa. Dia ucapkan sendiri doanya. Bunyinya adalah Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Bismillah dibaca 3 kali, sedangkan doanya dibaca 7 kali. Artinya adalah aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari kejahatan atau penyakit yang tengah kurasakan dan yang menakutkan. Demikianlah saudaraku sekalian, antara lain Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita di dalam menyikapi teman, sahabat, dan saudara yang tengah tertimpa musibah sakit. Semoga kita ikhlas mengamalkannya sehingga perbuatan kita tercatat sebagai amal ibadah, dan Allah lebih banyak lagi mencurahkan rahmat serta barokahnya di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiqi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.